Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jielu Custen dalam sebuah podcast yang selalu membahas tentang sepak bola Indonesia. Hari ini kita akan memberikan tema yang cukup menarik. Kapan kira-kira pelatih timnas senior Indonesia itu akan diumumkan? Nah, melihat dari kondisi yang ada, bagaimana Sintayong yang masih ada di Indonesia dan juga ada beberapa pelatih yang telah memilih bergabung dengan timnas lain ataupun bergabung dengan klub di mana dia ditawari menjadi seorang pelatih. Nah, ini menjadi berkecamuk. Siapa kira-kira yang akan dipilih oleh PSSI setelah Pak Sumarji beberapa waktu yang lalu berada di Eropa dan telah mewawancarai beberapa pelatih, salah satunya dari Belanda. Nah, ini cukup menarik. Bagaimana kita akan lanjutkan podcast ini. Namun sebelumnya, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dan tentu saja Anda selalu akan terhubung dengan konten-konten kita ya, yang setiap hari akan kita tayangkan. Nah, tentu saja setelah Anda melakukan like dan subscribe, berikan juga kritikan dan saran kepada PSSI dan juga Ketua Umum Erick Thohir yang juga Menpora. Nah, baik rekan-rekan semuanya, kita akan membahas topik yang cukup menarik ya pada pagi hari ini di sela-sela kita bekerja. Nah, ada berita yang cukup menarik berkaitan dengan beberapa calon pelatih yang memang menjadi kandidat kuat. Ada John Herdman yang nampaknya telah bergabung dengan Honduras. Apakah itu memang bisa dibenarkan kabar yang kita terima ya? Namun itulah yang terjadi ketika juga pelatih dari Uzbekistan, Timur Kapadze, juga telah memilih bergabung bersama salah satu klub di Uzbekistan. Nah, di sini masih ada beberapa yang masih belum tersentuh ya. Ada Jesus Casas, kemudian juga Bojan Hodak, dan ya ada lagi satu lagi siapa? Giovanni Van Bronckhorst. Kalau kita membahas bagaimana Giovanni Van Bronckhorst, harganya cukup mahal seperti yang udah kita beritakan ataupun kita kabarkan kepada Anda. 6 bulan itu 4,5 juta euro. Kalau dalam 1 tahun kontraknya itu 9 juta euro atau setara 150 miliar. Nah, apakah itu bisa pas dengan apa yang dimiliki oleh PSSI ya, dananya? Apakah nanti tahun depan itu juga Pak Prabowo juga akan memberikan APBN lewat negara, kemudian juga Kemenpora ya uang ya, dana besar untuk PSSI. Nah, itu juga menarik. Apakah tahun depan itu akan ada perbaikan di sisi pemilihan pelatih? Nah, bagaimana sekilas kita akan terangkan bagaimana sudah kita lepas dari hal-hal yang disebut oleh Bung Haris Pardede ya, one man show ya. Kalau tahun ini di Januari itu pemilihan pelatih terlalu one man show. Jadi Patrick Kluivert itu layak kita katakan memang tidak ada formalitas secara PSSI melalui Exco untuk dipilih. Ya, ditunjuk langsung, dipilih dan ditunjuk. Itu Patrick Kluivert, ceritanya begitu. Nah, namun pada setelah era kegagalan dari Patrick Kluivert, nampaknya PSSI juga tidak berani lagi mengambil sebuah hal-hal yang merugikan. Tentu saja ini banyak kecaman-kecaman dari media dan juga para supporter timnas Indonesia yang mengkritik PSSI dan juga Erick Thohir ya, terkait one man show tadi. Dari hal yang sudah kita terima dari kabar dari PSSI ya, bagaimana Pak Sumarji sudah melakukan wawancara. Namun ya, beberapa konten kreator juga mengatakan dan juga media mengatakan minggu depan. Itu saya katakan ya rekan-rekan, itu tidak mungkin kalau kontrak pelatih itu akan dilakukan pada bulan Desember ini. Namun yang paling bisa kita percaya adalah
bagaimana nanti Indonesia juga akan mendapatkan dana dari APBN dan juga Kemenpora, itu besarnya berapa. Nah, itu yang akan dipakai untuk mengontrak pelatih yang nanti kiranya akan dipilih. Untuk Giovanni Van Bronckhorst sendiri sudah ada dialog ya, namun belum ada tawaran ataupun harga yang sudah ditawarkan oleh Van Bronckhorst kepada Pak Sumarji ya. Itu sudah jelas seperti yang dikatakan beberapa media di Inggris dan juga Belanda. Jadi belum ada yang namanya penawaran harga kontrak untuk Giovanni Van Bronckhorst. Namun setelah wawancara cukup bagus apa yang sudah disampaikan oleh Giovanni Van Bronckhorst terkait untuk melatih timnas Indonesia. Cuman itu ya, harganya cukup mahal, 9 juta euro. Nah, juga begini rekan-rekan semuanya, masih ada Sintayong yang juga saya rasa masih punya peran cukup penting, karena selama 2019 tepatnya di Desember hingga Januari 2025 telah mengantarkan timnas Indonesia dalam berbagai ajang ya, dari ranking 175 hingga di Januari itu 127. Cukup besar yang sudah dilakukan oleh Sintayong kepada timnas Indonesia, mengangkat bagaimana peringkat FIFA dan kita langsung lolos Piala Asia Senior karena kita masuk 16 besar. Kemudian juga kita masuk 4 besar Piala Asia U23, itu juga lewat Sintayong. Itu benar-benar sejarah yang sudah dicatatkan oleh Sintayong untuk timnas Indonesia. Nah, ini juga apakah ini juga menarik ketika nanti harga yang ditawarkan oleh Giovanni Van Bronckhorst terlalu mahal. Namun selain nama-nama yang sudah kita sebutkan, ada John Hedman yang sudah memilih Honduras, kemudian juga ada pelatih dari Islandia ya. Ini apakah juga memang menjadi pilihan? Namun ini tipis saya rasa untuk dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia karena beberapa faktor. Beliaunya memang masih menginginkan untuk tidak pindah di Eropa, keluar dari Eropa, masih ingin melatih di Eropa. Nah, ini menjadi yang cukup menarik untuk kawan-kawan media di Indonesia untuk bisa mengabarkan secara jelas, clear ya, siapa nanti yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Dari beberapa hal ya, cuman yang bisa menyorot ke atas itu memang Giovanni Van Bronckhorst ya. Kita melihat dari beberapa aspek. Satu, kecerdasan dia dalam meramu taktik, kemudian membuat skema, dan dia juga kalau di sisi pelatih itu punya nama besar karena juga selama dia bermain sebagai pemain punya nama yang cukup besar juga. Dan ini untuk para pemain akan sangat terbantu dengan ada wibawa dari seorang Giovanni Van Bronckhorst ini ya, pelatih yang berusia 50 tahun ini. Nah, ini tentu saja akan menjadi menarik apakah Indonesia, PSSI ini bisa membayar kontrak dari seorang Giovanni Van Bronckhorst atau beralih mungkin pada Jan Hodak ya. Kemudian juga masih ada Sintayong yang juga masih bersedia untuk menerima pinangan timnas Indonesia meskipun saat ini Sintayong juga ada tawaran ya melatih klub dan juga negara, namun belum diputuskan. Sampai tentu saja bagaimana nanti timnas Indonesia memilih siapa di antara yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Jadi kalau memang spekulasi yang sudah kita katakan kalau itu Giovanni Van Bronckhorst, kalau saja APBN-nya kemudian dari Kemenpora dananya cukup besar, maka itu akan jelas terjadi ya, 9 juta euro selama 1 tahun. Dan bagi pelatih asal Belanda ini cukup menarik meskipun dia ini keturunan Indonesia. Dan saya rasa asisten yang nanti akan diambil adalah Jean Paul, pelatih dari PSIM. Ini adalah memang asisten dari seorang Van Bronckhorst ya saat di Besiktas, kemudian Feyenoord. Ini adalah
asisten pelatih yang cukup bagus, berusia 52 tahun. Apakah nanti juga akan ditarik jikalau nanti Van Bronckhorst itu benar-benar melatih timnas Indonesia? Ini bisa kita sampaikan ya, kemungkinan itu pada Januari. Apakah di awal Januari atau di pertengahan, kita juga nggak tahu. Tergantung bagaimana deal-dealan PSSI untuk pendanaan dari negara lewat APBN dan juga Kemenpora. Seberapakah besar yang diberikan untuk perjalanan timnas Indonesia? Banyak sekali untuk tahun depan. Ada FIFA Series, kemudian ya FIFA ASEAN ya, FIFA ASEAN Cup itu juga di tahun depan 2026. Kemudian di 2027 kita langsung nanti masuk di jajaran di mana itu Piala Asia Senior, karena kita nggak melalui kualifikasi, langsung lolos. Nah, ini kan cukup menarik ya, bagaimana rentetan usaha yang akan dilakukan timnas pada tahun depan di 2026 hingga 2027. Banyak sekali agenda-agenda yang akan dilakukan timnas. Tidak hanya itu, juga ada FIFA Matchday pada bulan Maret 2026. Ini juga cukup menentukan bagaimana peringkat FIFA itu ditentukan lewat pertandingan-pertandingan yang dilakoni oleh anak-anak timnas senior. Apakah nanti juga pelatih baru ini juga akan sama perihal perlakuannya kepada pemain, pemilihan pemain ya, itu kita juga nggak tahu bagaimana konsep dari seorang calon pelatih baru timnas Indonesia. Apakah itu memang Giovanni Van Bronckhorst atau pelatih yang lain ya? Saya rasa bagaimana yang sudah diciptakan oleh Sintayong itu cukup bagus. Bagaimana meregenerasi pemain-pemain muda sehingga bisa orbit ya, menjadi pemain yang cukup bagus, profesional. Mereka bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai pemain profesional. Itu yang cukup menarik. Nah, kira-kira siapa pelatih timnas yang cocok, yang akan dipakai sebagai pelatih timnas senior ya? Tuliskan jawaban Anda di link kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Kita akan berjumpa kembali tentu saja pada podcast yang lain. Dari Jakarta, saya Julius Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.